Siswa seluruh jenjang dari PAUD hingga SMA di Kota Bandar Lampung Rabu pagi serentak mulai masuk sekolah. Dinas Pendidikan telah memperbolehkan seluruh sekolah menggelar pembelajaran tatap muka secara penuh. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mendatangi sejumlah sekolah. Ia meminta seluruh guru dan siswa tetap menjalankan protokol kesehatan selama di sekolah. Kamu siapa namanya? Selama 2 pekan, Pemkot Bandar Lampung akan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di seluruh sekolah. Jika ditemukan ada guru atau siswa yang terpapar, maka pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut akan dihentikan sementara. Yang PAUD TK berjumlah 625 lebih, ya, swasta dan negeri, dan SMP, SD sekitar 235, dan juga SMP 135. Nah, ini semua kita lakukan tatap muka bersama. Kita lihat perkembangan minggu ini. Kalau minggu ini baik dan minggu depan baik, insya Allah kita berjalan dengan baik. Dan juga ekstrakurikuler bisa dijalankan. Dimulainya pembelajaran tatap muka disambut gembira siswa karena lebih mudah dipahami dibanding belajar secara daring. Kan baru pertama kali PTM nih, gimana? Senang sih, alhamdulillah kan udah COVID selama 2 tahun ya. Kira PTM, kemarin kan PTM tapi masih 50%, sekarang udah 100%, senang sih sekolah. Apalagi udah nanti-nanti dari kelas 7. Guru dan siswa berharap selama masa percobaan PTM penuh tidak ada penambahan kasus COVID-19 di sekolahnya dan keadaan bisa terus membaik supaya kegiatan ekstrakurikuler bisa kembali berjalan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kegembiraan terpancar di wajah para calon jemaah haji asal Kabupaten Waikanan. Bagaimana tidak, mereka tahun ini akhirnya bisa berangkat berhaji setelah tertunda selama 2 tahun akibat parahnya pandemi COVID-19. Para calon jemaah haji kini sedang mengikuti tahapan keberangkatan, diantaranya tes kesehatan dan melengkapi kekurangan dokumen administrasi. Namanya siapa, Bu? Mesiam. Dari mana kita, Bu? Sri Rezeki, Bu ya. Perasaannya gimana perasaannya? Gitu. Senang. Senang nggak ya? Kementerian Agama Kabupaten Waikanan pada tahun ini akan memberangkatkan 107 calon jemaah haji ke Tanah Suci Mekah. Jumlah tersebut merupakan separuh kuota haji 2020 sebanyak 225 orang. Sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwa yang berhak berangkat tahun ini adalah yang berusia 18 tahun sampai dengan 65 tahun dan sudah tervaksin COVID secara lengkap. Dan jumlah jamaah Waikanan yang insya Allah bisa diberangkatkan sebanyak 107 jamaah dan 18 jamaah cadangan. Calon jemaah haji kuota 2020 yang belum diberangkatkan akan diprioritaskan pada musim haji tahun depan. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Kota Bandar Lampung diklaim masih terbebas dari penyakit hepatitis akut. Ini dikatakan Wali Kota Eva Dwiana saat mengunjungi sekolah di hari pertama siswa masuk sekolah Rabu pagi. Wali Kota meminta masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan pola hidup sehat sebagai upaya pencegahan. Para orang tua juga diminta lebih mengawasi makanan yang dikonsumsi putra-putrinya sebab sejauh ini para pasien hepatitis akut umumnya anak-anak. Orang tua yang kita anak-anaknya yang di bawah usia 16 tahun ke bawah, apalagi sekarang ini ada hepatitis akut ya yang sudah diumumkan oleh pemerintah pusat, apalagi dengan kriteria makannya tidak boleh makan mentah-mentah, harus makanan bersih, dan juga anak-anak kita juga harus tetap protokol kesehatan juga tetap dijaga, karena kalau pada protokol kesehatan insya Allah aman, karena juga katanya situasi keadaan cuacanya, makanannya, semua harus kita jaga.
Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Adadi Cokrodipo Bandar Lampung mengatakan penularan atau transmisi hepatitis akut yang saat ini menjadi sorotan diduga melalui fekal oral atau saluran pencernaan. Untuk penyebabnya sendiri itu memang kategorinya itu virus, tapi memang sampai saat ini memang belum ditemukan virus apa. Yang jelas itu adalah penyebabnya virus. Kemudian bisa terjadi hepatitis akut itu pada anak mulai dari bayi 1 bulan sampai dengan usia 16 tahun. Kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya meningkat di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan yang dimuat liputan6.com, ada 15 kasus hepatitis akut yang terdeteksi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung. 5 pasien diantaranya meninggal dunia. Rata-rata pasien hepatitis akut berusia 1-6 tahun. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD 2022 di pesisir barat difokuskan membangun saluran air bersih, salah satunya di Desa Sukamaju, Kecamatan Ngaras yang disasar TMMD. Penyediaan sarana air bersih dipilih karena sudah bertahun-tahun warga kesulitan mendapatkannya. Warga harus berjalan beberapa kilometer untuk mengambil air di sungai atau menampung air hujan. Bisa berantem nantinya, semua kan kecil ya. Kecil. Kalau nggak hujan kecil ya. Bisa nampung berapa banyak air Pak sehari itu? Bak mandi penuh nggak sehari? Enggak, kadang-kadang enggak. Ya kalau cuman orang 2 gitu ya bisa. Untuk kebutuhan mandi aja mungkin cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Jadi biasanya kita kalau mandi kemana? Ya kali itu. TNI bersama pemerintah daerah berjanji memaksimalkan bantuan supaya warga dusun terpencil tidak lagi kesulitan mendapat air bersih sebagai kebutuhan utama. Pipa-pipa air juga sudah didatangkan dan pekerjaan akan dilakukan selama sebulan. Sasaran fisik berupa pembangunan jalan, pembangunan saluran air, pembuatan gorong-gorong, serta area masjid. Sedangkan sasaran non-fisik berupa sasaran posyandu, posbindu, pembuatan EKTP elektronik, serta penyuluhan. Sekarang sudah dilaksanakan, sudah 50% berjalan dan kerjanya selama 30 hari ya, 30 hari. Dengan ada demikian, insya Allah masyarakat yang ada di sini merasakan jalan itu mereka tidak lagi macet baik penjalan kaki maupun kendaraan yang ada. TMMD juga nantinya akan membangun jalan, rehab masjid, gorong-gorong, hingga pelayanan kesehatan dan administrasi publik. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Ada yang nggak kebagian, bisa berantem nantinya semua.